Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran PKN. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan lanjut pembahasan kita mengenai perwujudan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, berbicara mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting untuk diwujudkan. Itu semua demi memupuk rasa saling menghargai antar satu sama lain dan juga rasa toleransi yang pelaksanaan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga dapat dilakukan di berbagai lingkungan. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa yang pertama yaitu di lingkungan keluarga. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, silakan diperhatikan 3 gambar yang sudah tertera. Setiap gambar mempunyai arti yang berbeda. Nah, pada gambar yang pertama, bentuk perwujudan persatuan dan kesatuannya yaitu melaksanakan ibadah secara bersama-sama. Nah, sesuatu yang tentunya dikerjakan bersama-sama, maka akan terciptanya persatuan, keutuhan, dan juga kedamaian. Berbeda dengan misalnya setiap anggota keluarga yang beribadah dengan sendiri-sendiri. Yang kedua, yaitu saling menghargai pendapat. Penting sekali untuk diterapkan dan juga dilakukan dalam setiap lingkungan keluarga. Bahwasanya pendapat itu sangatlah penting. Menghormati pendapat anggota keluarga lain itu sangatlah penting. Nah, tentunya itu semua untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, jauh dari yang namanya pertengkaran atau perbedaan pendapat. Nah, pada gambar yang ketiga, perwujudannya dalam bentuk saling membantu dalam mengerjakan sesuatu. Pada gambar itu, kedua orang tua sang anak itu membantu sang anak dalam mengerjakan tugasnya. Nah, ketiga gambar ini merupakan bentuk perwujudan persatuan dan kesatuan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Artinya, ini dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, lingkungan keluarga yang rukun, juga lingkungan keluarga yang tetap damai. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Nah, dalam slide tertera 4 gambar. Pada gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan bentuk kerjasama setiap siswa untuk membersihkan ruangan kelasnya. Nah, ini tercermin atau tergambar misalnya dalam jadwal piket kelas. Beberapa anak ditugaskan dalam satu hari untuk sama-sama bekerja sama, bersatu, membersihkan lingkungan sekolahnya, terutama lingkungan kelas, agar tercipta kegiatan pembelajaran yang nyaman dan berkualitas. Pada gambar 3 menunjukkan beberapa siswa yang sedang membersihkan lingkungan sekolah. Begitu juga dengan gambar 4 menunjukkan beberapa siswa yang sedang membantu gurunya untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, sama dengan gambar 1 dan 2, tentunya ini upaya untuk menciptakan keadaan lingkungan belajar yang nyaman, lingkungan belajar yang kondusif, yang tertata rapi. Nah, bersatunya setiap individu untuk melakukan suatu kegiatan tersebut merupakan persatuan dan kesatuan yang tentunya dilakukan dalam lingkungan sekolah. Nah, apa sih kira-kira manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah? Di antaranya yang pertama, sebagai upaya untuk mencegah timbulnya perselisihan dan juga permusuhan. Yang kedua, sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap toleransi antar teman. Dan yang ketiga, sebagai upaya untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman.
Dan lingkungan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Dalam slide sudah ditampilkan 3 gambar. Yang gambar pertama menunjukkan beberapa orang di lingkungan sekitar sedang kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Di gambar yang kedua menunjukkan beberapa anggota masyarakat saling bekerja sama untuk membuat atau menghasilkan sebuah bangunan. Dan pada gambar ketiga menunjukkan beberapa anggota masyarakat yang tentunya saling bekerja sama untuk membangun jalan di lingkungan desanya. Nah, bentuk kerjasama di antara 3 gambar inilah yang menunjukkan perwujudan persatuan dan juga kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat. Tentunya ketiga hal ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Mungkin bisa, hanya saja memerlukan waktu dan tenaga yang cukup besar. Makanya apabila dikerjakan secara bersama-sama, bekerja sama, maka tentunya pekerjaan itu akan terasa lebih mudah dan juga cepat selesainya. Nah, bentuk kerjasama inilah yang merupakan perwujudan persatuan dan kesatuan. Tidak ada yang namanya beda suku, tidak ada yang namanya beda agama, tidak ada yang namanya beda budaya. Semuanya saling bersatu, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Ya, semuanya tentu untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal masyarakatnya itu yang nyaman, yang damai, juga yang lebih rukun. Nah, sikap toleransi juga sikap saling menghargai antara satu sama lain di setiap lingkungan itu merupakan satu hal yang paling penting dalam membangun fondasi atas persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Tentunya itu semua agar tidak diusik oleh negara lain atau paham ideologi lain yang dapat mengganggu jalannya kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak sekalian yang ibu sayangi dan ibu banggakan, materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajarnya dan sehat selalu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.